Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang daerah. Perkenalkan, nama saya Hilda Yunisi, NIM 40018018077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Yunisi. Di sini saya akan mempraktikumkan mengenai uji daerah. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada gelas ukur, kemudian ada minyak goreng yang udah saya ambil sekitar 10 ml atau 100 tetes menggunakan pipet, kemudian ada air dan juga ada pewarna makanan. Ini warnanya merah. Nah, pertama yang harus kita siapkan itu adalah mengambil minyak goreng sekitar 10 ml atau 100 tetes. Nah, saya sudah menakarnya ini 10 ml, kemudian kita memasukkan airnya juga sudah saya takar sekitar 10 ml, kemudian kita tuangkan ke dalam minyak gorengnya, terus kemudian kita teteskan pewarna makanannya berwarna merah sekitar 2-3 tetes. Kemudian kita tutup dan kita kocok sampai semuanya itu tercampur, dan kita diamkan apa yang terjadi. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Yunisi, NIM 40014180077. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum virtual lab daerah menggunakan virtual lab itu nih. Untuk pertama-tama kita akan membuka diktatnya terlebih dahulu yang sudah disediakan oleh dosen. Kemudian kita mengklik ini praktikum virtualnya ada 2 ya. Yang pertama itu tadi, dan kedua itu menggunakan classroom.com, menggunakan classroom.com. Terus yang pertama ini kita akan mengklik linknya ini terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar karena sedang loading. Kemudian kita akan mengklik proses. Nah, untuk ini kan ada 3 game, 1 quick game, mission based game, dan ketiga itu quick game. Yang mission based game itu bisa dibuka. Nah, ini itu sama. Membuka yang pertama ini quick game atau random. Pertama itu akan kita mengklik proses. Kemudian ini kan ada 3 orang, kita milih terlebih dahulu orang mana yang akan mau kita praktikumkan atau kita uji untuk mengetahui golongan darahnya. Ini kita urutkan saja dari ini, dan kita ambil darahnya, yaitu kita dengan mengedrag gitu tadi. Kemudian kita memasukkan darahnya ke tabung yang pertama atau gelas itu gelas tabung reaksi, kemudian memasukkan ke tabung reaksi gelas B, dan juga memasukkan tabung reaksi ke gelas yang RH. Kita mengamati ada yang berubah, itu ada di gelas A dan juga di gelas RH itu kita harus menebak yaitu termasuk ke dalam golongan apa. Nah, karena A sama RH itu masuk ke dalam golongan ARH+. Kemudian kita mengklik ini.
Kemudian ini kita disuruh untuk, ini kan golongan ARH+, golongan darah, kantong darah mana yang cocok dengan golongan ARH+. Dia itu bisa menerima golongan darah apa saja sih? Nah, kalau ARH+ itu bisa menerima golongan ARH+3, kan ada 4 yang dibutuhkan, kemudian ada ARH-, kemudian ada ORH+, dan juga ORH-. Nah, kita lanjut ke orang yang kedua. Caranya itu sama seperti cara yang pertama tadi. Kita akan mengambil darahnya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi A, tabung reaksi B, dan juga tabung reaksi yang RH. Nah, kita lihat ini yang berubah apa saja. Ini yang berubah juga A sama RH. Ini berarti juga termasuk dalam ARH+, seperti tadi. Kemudian yang dibutuhkan kan 4 tadi, ada ARH+, ARH-, ORH+, sama ORH-. Yes. Kemudian setelah itu ada orang yang terakhir atau ketiga. Sama, kita akan mengambil darahnya, kemudian kita akan masukkan darahnya ke tabung reaksi A, B, dan juga RH. Nah, kita lihat di sini apa yang berubah. Tidak ada golongan yang berubah. Nah, A, B, dan RH itu tidak ada yang berubah, jadi ini termasuk ke dalam golongan darahnya itu ORH. Nah, ini karena tadi orangnya golongan darah ORH-nya, jadi orang yang bergolongan darah O itu bisa mendonorkan darahnya itu ke semua orang, tetapi dia hanya bisa menerima darahnya itu juga dari O saja, jadi yang dibutuhkan hanya satu tok. Mission complete. Sekarang kita akan mencoba yang Semkin tadi. Nah, karena tadi kita udah menggunakan quick game yang random question, mungkin kita menggunakan yang Sam Hudson. Caranya itu sama aja kok, sama yang tadi, cuma ini tuh beda itu golongan darah. Ambil dulu yuk golongan darahnya. Kemudian kita taruh ke dalam ini, dan juga ini. Kita lihat apa yang berubah itu hanya yang RH itu berarti masuk ke dalam, ini karena yang tadi yang berubah RH itu masuknya ke dalam ORH+. Itu sama kayak yang tadi, cuman ini diacak gitu. Ini yang satu, berarti itu kan darah O itu kan cuman bisa dapat juga dari darah yang O, tapi dia itu bisa mentransferkan dari darah apa aja. Gitu.
Kita ambil darahnya juga. Setelah itu kita masukkan juga di sini, kita masukkan juga di sini. Kemudian kita lihat yang berubah itu A sama RH. Ini berarti masuk ke dalam A, RH, ini tuh masuk ke dalam ARH plus. Ya kan, ARH plus. ARH plus itu yang dibutuhkan itu juga ARH plus dan juga ORH plus. ORH plus. Dan satu lagi, caranya itu sama. Kemudian kita lihat yang berubah itu A sama B, itu termasuk ke dalam golongan darah AB, RH, karena keduanya itu kan. Nah, yang dibutuhkan itu ada 4 kantong darah, itu berarti nanti dan ABRH min, kemudian tadi kan ARH min, BRH min, dan juga ORH min. Yes! Mission complete. Nah, untuk praktikum yang virtual lab yang pertama sudah selesai, kemudian kita akan masuk ke praktikum yang kedua, yaitu kita pertama akan mengaklik kelas. Ya, selanjutnya akan lanjut ke dalam praktikum virtual yang kedua, yaitu kita sudah mengaklik classroom.com, kemudian kita pilih sains yang bikin Hexpo, kemudian ininya serat profesional di California, kemudian kita pencet biologi 2008 California U. Nah, setelah itu kita pencet ini virtual labs. Kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai. Nah, kita cari yang daerah blood typing. A member of the community needs a blood transfusion. 4 people from his neighborhood volunteer to donate their Explore the Lab to learn what is in this biohazard container. 4 blood typing slides, anti-B serum, anti-A serum, anti-RH serum, 12 mixing sticks, 4 disposable micropipe, 4 blood samples. These are the samples of blood that need to be typed. Karena kita udah semua agar ingat checklistnya sudah terjemah, kita masuk ke dalam to type blood. 3 anti-serums are used, anti-A, anti-B, and anti-RH. Before you begin your investigation, you need to understand the reaction between anti-serums and blood. Read the additional information in your lab notebook and the background information. Open the lab notebook and record your predictions. Once you have made your predictions, click the arrow to advance to step 2. Nah, kemudian kita akan yang pertama yang disuruh itu kita menggunakan angka ADP dan RH. Kemudian kita lihat notebook, kemudian kita akan mengisinya. Ini bisa kita isi dengan cara terserah sih mau isi apa.
Dan ini kita bukan planting Nah, yang ini kita isi yes, isi no. Kemudian kita klik ini akan ada lanjut. Dan kemudian kita akan lanjut ke step yang kedua. Click a micropipette to fill it with blood sample 1 and deposit the sample in each of the 3 wells of blood typing slide 1. Once all 3 wells are filled, click the arrow to advance to step 3. Nah, kita langsung ke click the anti-A serum bottle to add a drop of the serum to the blood in the well marked A. Click the anti-B serum bottle to add a drop of the serum to the blood in the well marked B. Click the anti-RH serum bottle to add a drop of the serum to the blood in the well marked RH. Once each well is filled with the correct anti-serum, click the arrow to advance to step 4. Udah, kemudian kita klik step yang keempat. Click the egg timer to set it for 30 seconds. Kemudian kita when the timer goes off, click slide 1 and look for any changes to the blood in all 3 wells. Open the lab notebook and record your observations of blood sample 1. Once you have recorded your observations, click the arrow to advance to step 5. Nulis aja. Yes. Kita ngisinya itu ke samping. Terus kita akan lanjut ke step yang selanjutnya. Click a micropipette to fill it with blood sample 2 and deposit the sample in each of the 3 wells of blood typing slide 2. Click the anti-A, anti-B, and anti-RH serum bottles to add a drop of the appropriate serum to the blood in the matching well. Click the egg timer to set it for 30 seconds. When the timer goes off, click the slide. Open the lab notebook and record your observations of blood sample 2. Once you have recorded your observations, click the arrow to advance to step 6. Klik timernya. Kemudian kita mengklik ini. Setelah itu kita isi lab notebook yang ini. Isi 0 karena itu R-nya itu kan tidak berubah. Ini juga 0. Ini juga 0 karena kan semuanya tidak berubah. Click a micropipette to fill it with blood sample 3 and deposit the sample in each of the 3 wells of blood typing slide 3. Click the anti-A, anti-B, and anti-RH serum bottles to add a drop of the appropriate serum to the blood in the matching well. Click the egg timer to set it for 30 seconds. When the timer goes off, click the slide. Open the lab notebook and record your observations of blood sample 3. Once you have recorded your observations, click the arrow to advance to step 7. Kita isi ini karena ini berubah semua, kita tulis yes. Kita lanjut ke step yang ketiga. Click a micropipette to fill it with blood sample 4 and deposit the sample in each of the 3 wells of blood typing slide 4. Click the anti-A, anti-B, and anti-RH serum bottles to add a drop of the appropriate serum to the blood in the matching well.
Click the egg timer to set it for 30 seconds. When the timer goes off, click the slide, open the lab notebook, and record your observations of blood sample 4. Once you have recorded your observations, click the arrow to advance to step 8. Seperti ini, karena yang berubah itu yang A sama RH, kita tulis yang A sama RH itu yang yes. Kita lanjut ke step. Open your lab notebook. Use your observations to determine the blood type of each blood sample. Once you have entered each sample's blood type in the type column, click on the arrow to advance to step 9. Kemudian kita akan mengisi yang kekurangannya ini ya. You are now ready to analyze your data and draw your conclusions. Open the lab notebook and answer the questions. Nah, setelah itu analis and conclusion-nya udah diisi terserah sesuai dengan hasil kalian. Kemudian udah selesai praktikumnya, udah selesai. Kemudian kita exit. Nah, untuk hasil praktikum yang pertama yaitu golongan darah, itu virtual lab yang pertama bisa dilihat itu hasil tabel pengamatannya. Nah, dari pembahasannya bisa diketahui bahwa cara penggolongan darah dalam praktikum ini yaitu dengan menggunakan lab virtual. Cara penggolongan darah yaitu dengan menentukan antigen, antibodi, dan resusnya, di mana dalam golongan darah itu mempunyai antigen A dan B, golongan darah B mempunyai antigen B dan A. Golongan darah O memiliki antibodi tapi tidak memiliki antigen. Golongan darah AB memiliki antigen tetapi tidak memiliki antibodi. Dalam golongan darah O itu bisa mentransferkan darahnya itu ke semua golongan darah, tetapi hanya bisa menerima darah itu hanya dari golongan O saja. Nah, dalam praktikum komponen darah itu dapat dilihat dalam tabelnya itu menyatakan bahwa ada beberapa komponen, ada plasma darah, sel darah putih, trombosit, dan juga sel darah eritrosit. Plasma darah itu merupakan komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darahnya itu tertutup. Bisa dilihat plasma darah itu seperti itu. Kemudian sel darah putih itu salah satu dari 4 komponen darah yang diproduksi di sumsum tulang. Trombosit adalah komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sedangkan sel darah merah itu merupakan eritrosit, itu merupakan jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi mengikat oksigen yang diperlukan untuk oksidasi jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Nah, untuk praktikum yang terakhir itu kita menggunakan YouTube, video dari YouTube itu linknya sudah dibagikan di diktat yang diberikan oleh dosen. Itu dalam direct bisa dilihat dalam tabelnya itu kandungan senyawa yang ada dalam praktikum darah tersebut itu ada globumin, albumin, fibrinogen, dan juga haptoglobin. Nah, sedangkan yang dipraktikumkan itu ada uji deproteinasi serum darah, uji klorida, uji fosfat, uji kalsium, dan juga uji glukosa.